Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, perkenalkan nama saya Rizkia, NIM 24142. Di sini saya akan memberikan tutorial referensi konsumen terhadap minyak goreng menggunakan metode analisis conjoint. Yang pertama, kita masuk ke bagian file. Kita bikin folder dulu di Windows C. Namanya analisis conjoint. Di sini saya sudah membuat foldernya analisis conjoint. Selanjutnya, kita masuk ke Excel. Nah, ini untuk atribut yang saya gunakan adalah ukuran kemasan. Yang level atributnya 1000 ml, yang kedua 2000 ml, terus yang ketiga 5000. Untuk kemasan sendiri ada satu, yang pertama botol, yang kedua pouch, yang ketiga jerigen, ada lagi harga kurang dari 20.000 dan 20.000 sampai 40.000. Terus yang terakhir lebih dari 40.000. Untuk merek sendiri ada Bimoli, Vilma, dan Sansko. Nah, sini saya akan membuka SPSS. Nah, kita masuk ke data, orthogonal design, generate, langsung kita belajar di layar. Ini kita Ctrl C, masukkan ke faktor name dan faktor label. Terus kita klik add. Selanjutnya kita klik define values. Kita klik levelnya. Ini kita Ctrl C aja. Nah, seterusnya kita klik continue. Spasinya kita hilangkan ya, karena kalau misalnya ada spasinya bakal ilegal. Yang terakhir merek. Ini saya ya. Terus yang terakhir sample. Kita klik continue. Nah, kita klik new data file. Nah, di sini saya akan menyimpan di bagian analisis conjoint.
Kita kasih namanya stimuli. Nilainya. Namanya ini harus sama ya. Ketika nanti di file, saya nanti hasilnya keluar. Kita klik ke save. Kita open. Kita klik save. Lalu klik OK. Nah, ketika sudah muncul ini, kita klik ke file. Klik data. Kita buat data baru. Nah, ini hasil responden saya. Kita klik Ctrl C. Klik variable data view. Klik kanan. Paste with variable names. Nah, ini untuk data responden saya dari B1 sampai B9. Lalu kita masuk ke data variable new. Kita ubah measure ini. Yang pertama nominal, scale, dan sampai akhir. Setelah itu kita simpan data ini ke folder yang tadi. Kita kasih penamaan data khusus minyak. Kita save. Nah, selanjutnya kita masuk ke data file untuk mengecek sintaknya. Nah, kita salin yang dari sini. Terus Ctrl C. Kita masukkan sintaknya. Nah, untuk penamaannya kita sesuaikan dengan data yang tadi ya. Nah, di sini kan saya simpannya di conjoin C, Windows C, terus analisis conjoin. Nah, di sini kita ganti stimuli minyak. Lalu kita ganti juga data analis. Kalau udah sesuai, ini kita bisa coba dengan run, terus total. Nah, ini untuk hasilnya overall statistik. Untuk ukuran sendiri, ukuran yang lebih disukai, ukuran kemasan yang lebih disukai oleh konsumen adalah 0,118 dibandingkan dengan 2000 ml ataupun 5000 ml. Untuk kemasannya, yang paling disukai adalah Jurigen dengan estimate 0,118. Sementara untuk kemasan botol kurang diminati. Untuk harga yang paling tinggi adalah lebih dari 40.000, estimate 0,201. Sedangkan 20.000 sampai 40.000 dan di bawah 20.000 kurang disukai oleh konsumen. Untuk merek, konsumen lebih memilih Vilma dengan estimate 0,160. Sedangkan Sanko
paling rendah 0,215 tingkat kesukaannya. Untuk importance value, ukuran kemasan 24,381. Untuk kemasan, perlu dipertimbangkan jenis kemasannya. Untuk harga, faktor yang paling penting karena paling tinggi yaitu 26,748. Kemasan 24,940 itu dipertimbangkan untuk yang ukurannya itu lebih rendah tetapi tetap signifikan. Untuk mereknya yang paling rendah 23,928. Untuk correlation version signifikan 0,000 dan kendal 0,00. Mungkin cukup tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asristia, NIM 24142. Di sini saya akan mempresentasikan analisis conjoint referensi konsumen terhadap minyak goreng. Pendahuluan, minyak goreng adalah salah satu bahan pokok yang penting di Indonesia dan kebutuhannya semakin bertambah. Saat ini masyarakat banyak memilih minyak goreng yang dikemas dengan nilai lebih bersih, berkualitas, dan sesuai dengan aturan pemerintah. Namun, karena banyak merek yang bervariasi, produk, dan selera pilihan konsumen bisa berbeda. Untuk penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atribut-atribut apa yang paling mempengaruhi konsumen dalam memilih minyak goreng kemasan, tingkat kepentingan masing-masing atribut, serta atribut mana yang paling disukai. Rumusan masalah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih minyak goreng kemasan? Yang kedua, bagaimana tingkat pentingnya tiap faktor tersebut dalam memilih minyak goreng kemasan? Yang ketiga, kombinasi faktor apa saja yang paling disukai konsumen dalam memilih minyak goreng kemasan? Tinjauan pustaka, preferensi konsumen, pilihan atau kesukaan mereka terhadap suatu produk berdasarkan pada beberapa atribut seperti harga, ukuran, merek, warna, atau jenis kemasan. Metode analisis conjoint digunakan untuk menemukan kombinasi atribut yang paling disukai oleh konsumen dengan cara menghitung setiap atributnya. Sebelumnya, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda, yakni warna menjadi faktor utamanya. Metode penelitian ini menggunakan survei dengan mengirimkan kuesioner kepada konsumen minyak goreng sebanyak 16 responden. Data dianalisis menggunakan analisis conjoint dengan bantuan SPSS untuk menentukan tingkat kepentingan atau kesukaan dari beberapa atribut seperti harga, ukuran, kemasan, dan merek, dan kombinasi atribut yang paling disukai konsumen. Ini untuk data laporannya. Nah, untuk ukuran kemasan saya memilih untuk stimuli 1, ukuran kemasan 1000 ml dengan kemasan botol harga kurang dari 20.000, merek Sanko. Dan selanjutnya stimuli 2, 2000 ml dengan kemasan pouch harga sekitar 20.000 sampai 40.000 dengan merek Moli. Terus untuk yang ketiga, stimuli 3 dengan ukuran 5.000 kemasan jerigen sekitar lebih dari 40.000, merek Vilma. Dan masih banyak lagi untuk yang terakhir ini ada ukuran 5.000 jerigen dengan harga di atas 40.000, merek Bimoli. Untuk penilaian stimulasinya ini responden dari P1 hingga P9. Nah, untuk levelnya sendiri, saya memilih atribut ukuran kemasan dan harga, serta merek. Level atributnya ada 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, serta kemasannya ada botol, pouch, dan jerigen. Untuk harganya, kurang dari 20.000, sekitar 20.000 sampai 40.000, dan lebih dari 40.000. Untuk mereknya Bimoli, Vilma, dan Sanko.
Selanjutnya, hasil pembahasan. Hasil analisis menunjukkan bahwa atribut menjadi faktor yang paling penting dengan atribut harga menjadi faktor yang paling penting dengan harga kepentingan 2,7%, kemasan 24,9%, ukuran kemasan dengan 24,4%, dan merek dengan 23,9%. Hal ini, utility konsumen lebih menyukai ukuran 1000 ml, kemasan jerigen, harga di atas 40.000, serta mereka memilih merek Vilma dan nilai korelasi personal R dan Pendas sebesar 1000 dengan signifikan 0,0 menunjukkan bahwa model analisis sangat akurat. Kombinasi atribut yang paling diminati oleh konsumen, minyak goreng dengan ukuran 1 liter, kemasan jerigen, harga promo, dan merek Vilma. Penutup, kesimpulan dari hasil analisis menunjukkan bahwa faktor utama mempengaruhi pilihan konsumen terhadap minyak goreng. Kemasan adalah minyak goreng kemasan. Yang pertama adalah harga, kemasan, ukuran, dan merek. Dari keempat faktor tersebut, harga menjadi faktor yang paling penting, diikuti oleh konsumen, ukuran, dan merek. Konsumen lebih memilih minyak yang memiliki ukuran 1000 ml, dikenal dengan jerigen, dengan harga di atas 40, serta merek Vilma, angka korelasi yang sangat tinggi, dengan sebesar 1000, menunjukkan bahwa model analisis sangat tepat dalam perkiraan preferensi konsumen. Untuk daftar pustakanya ini ada 5 dengan 3 tahun terakhir. Mungkin cukup presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.